Kampus Merdeka, Indonesia Jaya. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih kayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengemban inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, dan tuntutan kerja. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuan dari pertukaran pelajar adalah belajar lintas kampus baik dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Wawasan mahasiswa tentang Kebhinneka-Tunggal-Ikaan akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Program yang kedua, magang atau praktik kerja, yang bertujuan melalui program magang 1 hingga 2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill maupun soft skill. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Program yang ketiga, asisten mengajar, yang bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan turut serta mengerjakan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Program yang keempat, penelitian. Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar bisa menjadi peluang bagi mahasiswa untuk magang di laboratorium pusat riset. Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis sehingga mahasiswa lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Program yang kelima, proyek kemanusiaan, yang bertujuan menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Program keenam, kegiatan wirausaha, yang bertujuan memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Yang ketujuh, studi atau proyek independen, yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, dan meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Program yang terakhir, membangun desa atau KKNT, Kuliah Kerja Nyata Tematik, merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa, yang bertujuan membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Hari ini 23 Juli, Hari Anak Nasional diperingati. Salah satu fokus pemerintah adalah melindungi anak di masa pandemi. Di tengah berbagai kendala, berbagai cara dilakukan semua pihak agar kegiatan belajar di masa pandemi tetap berjalan optimal. Selama masa pandemi corona, pemerintah meminta para pelajar belajar di rumah. Jumlah anak-anak di Desa Siporkas, Kabupaten Simalungun terpaksa memanjat pohon di areal perbukitan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara daring. Tidak punya ponsel pintar membuat para pelajar di Sika, Nusa Tenggara Timur secara mandiri mencari cara agar bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kesulitan belajar via daring. Selain harus meminjam telepon seluler ke tetangganya, mereka terpaksa mengerjakan tugas sekolah di luar rumah lantaran keterbatasan jaringan internet dan hanya bisa diakses di beberapa titik saja. Bisa ketemu teman-teman, kangen sama guru. Kalau di rumah habis paketan. Sekolah. Kalau di sekolah bisa bermain sama anak-anak dan kangen sama guru. Kalau di rumah kalau misalnya salah sama orang tua bisa dimarahin mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadan. Umur saya 21 tahun. Saya berkuliah di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, jurusan Teknik Informatika semester 7. Saya tinggal di Desa Maduharjo, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Latar belakang mengapa saya ingin berpartisipasi, saya mengajar dari rumah sebagai relawan karena saya bersimpati kepada teman-teman saya, kepada khususnya adik-adik, tentang pembelajaran pada era pandemi ini. Karena banyak sekali kendala-kendala yang kita rasakan sendiri, diantaranya entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pendidikan, entah masalah kesehatan, dan banyak lain sebagainya. Oleh sebab itu saya ikut bersimpati dan saya mengikuti program ini
karena saya mendapatkan informasi dari teman-teman saya yang ada di kampus dan saya sangat tertarik dan berminat sekali untuk berpartisipasi. Sasaran pada program ini yaitu kepada teman-teman adik-adik siswa kelas 7 MTS yang berada di Desa Bandung di sekitar sana, karena masyarakat di sana khususnya siswa MTS kelas 7 adalah siswa yang baru lulus SD dan memasuki MTS yaitu atau tingkatan SMP. Mereka agak sedikit kebingungan mengenai pelajaran yang telah diajarkan, agak kurang memahami apa yang telah dipelajari dan juga kesulitan mengerjakan tugas yang ada. Dan lagi banyak sekali yang terkendala oleh pembelajaran, diantaranya seperti pembelajaran daring. Ada yang masih tidak memiliki HP, ada yang menumpang dengan teman, ada yang terkendala dengan kuota. Dan metode pembelajarannya yang saya terapkan di sana adalah fun learning. Jadi tidak hanya berfokus pada hanya belajar mengerjakan tugas, tapi sedikit diselingi dengan bermain, mengerjakan kuis, tebak-tebakan, dan lain sebagainya. Harapan saya semoga adik-adik ini bisa lebih fokus belajar, bisa menikmati apa yang mereka pelajari, dan tentunya senang dengan belajar di era pandemi ini dan tidak merasa kesulitan. Dan berikut adalah dokumentasi yang telah saya lakukan selama kegiatan belajar dari rumah. Pada dokumentasi kali ini, saya mengajar beberapa adik-adik dari MTS kelas 7 yang bersekolah di MTS SA Raudatul Thalibin. Mereka sedang belajar mengenai sejarah berdirinya NU di Indonesia pada mata pelajaran ke-NU-an. Pada hari pertama ini, mereka agak sedikit kaku atau mungkin merasa kurang nyaman karena pada masa-masa ini termasuk adaptasi, dan saya pun juga merasa seperti itu. Untuk metode pelajaran adalah mengajarkan tugas-tugas yang ada seperti uji kompetensi untuk dikerjakan. Pada hari yang selanjutnya, para adik-adik siswa berkurang menjadi yang asalnya tadi kurang lebih ada 6 orang, sekarang menjadi 5 orang. Mereka sedang belajar tentang lompat tinggi pada mata pelajaran Penjaskes. Dan saya mengajar dengan metode yaitu belajar dan mengerjakan tugas. Ya, ini juga sama. Pada hari yang selanjutnya ini mereka belajar mengenai kewarganegaraan, yaitu tentang Pancasila, dan mereka ini sedang mengerjakan uji kompetensi juga sama. Nah, ini pada hari yang selanjutnya juga mereka belajar mengerjakan kompetensi yang ada, tapi memang aslinya ini tidak hanya belajar dan mengerjakan kompetensi, ada fun learning juga. Ini juga ketika mengerjakan uji kompetensi. Ya, mungkin itu saja beberapa dokumentasi yang dapat saya tampilkan pada video kali ini. Seru. PR bisa cepat selesai. Bisa belajar dan main seru sekali. Suka, terutama pelajaran sejarahnya seru. Senang
mengerjakan tugas tidak sendirian lagi. Ketemu banyak teman-teman, belajar jadi mudah. Menyenangkan bisa belajar bareng teman-teman. Bisa mengerjakan tugas PR sama teman-teman. Bisa bertemu teman-teman. Belajar tidak sendirian lagi. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mungkin ada kekurangan dalam menyampaikan video ini, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.